Di balik aktivitas harian yang tampak biasa, terdapat kelompok manusia yang mendapatkan perhatian luar biasa dari langit. Setiap hari, tanpa henti, doa kebaikan dipanjatkan oleh makhluk suci yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Doa tersebut bukan untuk semua orang, melainkan untuk golongan tertentu yang menjalani kehidupan dengan nilai ketaatan dan keikhlasan. Di video kali ini, kita akan membahas golongan manusia yang didoakan malaikat setiap hari. Tapi sebelum pembahasan dimulai, dukung terus channel yang sangat sederhana ini agar semakin berkembang. Simak videonya sampai selesai. Bismillah, mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menciptakan malaikat sebagai makhluk taat dan menjadikan doa malaikat sebagai rahmat bagi hamba yang dikehendaki. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa risalah kebenaran, penunjuk jalan keselamatan, dan teladan dalam setiap amal kebaikan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam, malaikat memiliki tugas yang sangat mulia. Malaikat tidak pernah lelah, tidak pernah membangkang, dan selalu melaksanakan perintah Allah dengan sempurna. Salah satu tugas malaikat adalah mendoakan manusia yang melakukan amal-amal tertentu. Doa tersebut bukan doa biasa, melainkan doa yang langsung diangkat ke hadirat Allah tanpa penghalang dosa. Golongan manusia pertama yang didoakan malaikat setiap hari adalah orang yang menunggu waktu sholat dalam keadaan suci. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan bahwa malaikat mendoakan ampunan dan rahmat bagi orang yang tetap berada di tempat sholat selama belum berhadas dan belum meninggalkan tempat tersebut. Selama kondisi tersebut terjaga, doa malaikat terus mengalir tanpa henti. Keutamaan ini menunjukkan bahwa menunggu sholat bukan sekedar aktivitas pasif. Menunggu sholat merupakan bentuk kesiapan hati dan kesungguhan dalam beribadah. Waktu yang digunakan untuk menanti panggilan sholat bernilai ibadah dan menjadi sebab turunnya doa malaikat. Golongan berikutnya adalah orang yang bersedekah dengan niat ikhlas. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan bahwa setiap pagi terdapat dua malaikat yang turun. Salah satu malaikat berdoa agar Allah memberikan ganti bagi orang yang bersedekah. Sementara malaikat lain berdoa kebinasaan bagi orang yang menahan harta. Hadis ini menegaskan bahwa sedekah tidak pernah mengurangi harta, melainkan mengundang doa dari langit. Sedekah dalam Islam tidak selalu berbentuk harta besar. Sedekah dapat berupa bantuan kecil, perhatian, atau pemberian yang dilakukan dengan hati bersih. Selama sedekah dilakukan dengan keikhlasan dan tidak disertai riya, doa malaikat terus mengiringi langkah kehidupan. Golongan manusia selanjutnya adalah orang yang mengajarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Allah, malaikat, dan seluruh makhluk di langit dan di bumi mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Doa tersebut mencakup ampunan, rahmat,
dan keberkahan hidup. Ilmu yang bermanfaat tidak terbatas pada ilmu agama saja. Setiap pengetahuan yang membawa manfaat, menghindarkan dari keburukan, dan mendekatkan kepada kebaikan, termasuk dalam cakupan ini. Selama ilmu tersebut diamalkan dan disebarkan dengan niat yang lurus, doa malaikat tidak terputus. Golongan berikutnya adalah orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa malaikat mendoakan rahmat bagi setiap orang yang bersolawat kepada Nabi. Setiap satu solawat dibalas dengan 10 rahmat dari Allah, serta doa malaikat yang terus mengiringi. Solawat bukan hanya ucapan lisan, tetapi juga bentuk kecintaan dan penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat yang diucapkan dengan kesadaran dan keikhlasan menjadi sebab turunnya ketenangan hati dan keberkahan hidup. Golongan manusia yang menjaga barisan sholat juga termasuk orang yang didoakan malaikat. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa malaikat bersolawat kepada orang yang menyempurnakan shaf dan menutup celah dalam sholat berjamaah. Perhatian terhadap kerapian shaf mencerminkan kedisiplinan, persatuan, dan ketaatan terhadap perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam sangat menekankan keteraturan dalam ibadah berjamaah. Shaf yang lurus dan rapat bukan sekedar aturan lahiriah, melainkan simbol kesatuan hati dan kesamaan tujuan dalam beribadah kepada Allah. Golongan selanjutnya adalah orang yang berpuasa, terutama pada waktu berbuka. Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang berpuasa mendapatkan doa malaikat hingga waktu berbuka. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih kesabaran, kejujuran, dan pengendalian diri. Doa malaikat bagi orang yang berpuasa menjadi bukti bahwa ibadah ini memiliki kedudukan khusus di sisi Allah. Kesungguhan dalam menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, menghadirkan doa kebaikan yang tidak terlihat namun sangat bermakna. Golongan manusia yang tidur dalam keadaan suci juga mendapatkan doa dari malaikat. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa malaikat mendoakan ampunan bagi orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Selama tidur berlangsung dalam kondisi tersebut, doa malaikat terus mengalir. Kebiasaan menjaga wudu sebelum tidur mencerminkan kesadaran spiritual dan kesiapan hati dalam mengakhiri hari dengan ketaatan. Amalan sederhana ini sering dianggap ringan, namun memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah. Al-Quran juga menegaskan peran malaikat sebagai makhluk yang mendoakan orang beriman. Dalam surah Ghafir ayat 7 disebutkan bahwa malaikat memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan mengikuti jalan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa iman dan istiqomah menjadi sebab utama turunnya doa dari malaikat. Iman yang dimaksud bukan sekedar pengakuan lisan, melainkan keyakinan yang dibuktikan dengan amal soleh. Ketika iman terjaga dan amal dilakukan dengan ikhlas, doa malaikat menjadi pendamping dalam setiap langkah kehidupan. Semua golongan ini memiliki satu kesamaan, yaitu keikhlasan dan ketaatan. Doa malaikat tidak diberikan karena status dunia, kekayaan, atau kedudukan sosial, melainkan karena hubungan yang lurus dengan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa
Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan doa dari malaikat. Islam membuka pintu kebaikan selebar-lebarnya. Setiap amal kecil yang dilakukan dengan niat yang benar dapat menjadi sebab turunnya doa dari langit. Kesadaran terhadap hal ini seharusnya mendorong kehidupan yang lebih tertib, lebih ikhlas, dan lebih dekat dengan nilai-nilai ibadah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, doa malaikat merupakan karunia besar yang sering luput dari perhatian. Ketika amal-amal sederhana dilakukan dengan kesungguhan dan keikhlasan, langit merespon dengan doa dan rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan langkah kehidupan ke dalam golongan manusia yang senantiasa didoakan malaikat, diliputi keberkahan, dan dikuatkan dalam ketaatan hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk sahabat semua atas perhatian dan waktu yang diberikan untuk menyimak pembahasan ini hingga selesai. Semoga video ini membawa manfaat, menumbuhkan semangat beramal, dan menjadi pengingat lembut untuk terus mendekat kepada Allah melalui amalan yang diridhoi. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kesalahan dan kekurangan sejatinya adalah milik saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.